Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di dalam acara Sarapan Rohani Gereja Kristen Protestan di Bali, Jemaat Galang Ningyang Abian Base. Hari ini Sabtu 8 April 2023. Bersyukur kita karena kemarin sudah merayakan Hari Jumat Agung. Kita memperingati di mana Tuhan Yesus mati tersalib karena dosa-dosa kita, dan kita juga mendapat hadiah keselamatan dengan cuma-cuma dari Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, baiklah kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, Bapa yang kami sapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur pagi hari ini Bapa, karena kami boleh kembali melihat keindahan alam ciptaan-Mu pada pagi hari ini. Kami bersyukur Engkau telah pelihara kehidupan kami, sehingga sebagaimana adanya kami pada saat ini, itu semua karena rancangan Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau berfirman kepada kami, sehingga kami boleh mendengarkannya dengan baik dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, sebelum kami mendengarkan firman-Mu, layakkanlah kami, ampunilah kami dari segala dosa-dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan tersedia pada pagi hari ini terambil dari dua bagian firman Tuhan. Yang pertama dari Mazmur 40 ayat 3. Ia, Tuhan, mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menempatkan langkahku. Dari 1 Petrus 3 ayat 18 dan 19, Ia Kristus yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh, dan di dalam roh itu juga Ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Berbahagialah bagi kita semua yang mendengarkan dan dapat melakukan firman Tuhan ini. Dan yang menjadi tema dari perenungan firman Tuhan, saya mengambil tema Tuhan melawat dan menguatkan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering sekali merasa berkecil hati. Karena apa yang sudah kita lakukan, yang kita rasa sudah baik, namun kita masih mengalami kesusahan. Kita sudah percaya, kita sudah beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, tetapi selalu saja kita mengalami kesulitan-kesulitan di dalam hidup ini. Di dalam bagian bacaan firman kita yang firman Tuhan yang kedua, Petrus di situ menyatakan upayanya memberikan kekuatan dan penghiburan kepada pembaca suratnya yang mengalami penindasan dan penderitaan karena imannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Petrus ingin agar mereka tidak berkecil hati apabila saat melakukan yang baik, namun tetap saja mengalami kesusahan. Dan Petrus mengatakan bahwa Tuhan Yesus juga mengalami hal yang sama. Bahkan dia sampai mati. Dan setelah itu memang dia bangkit di dalam roh. Dia telah menaklukkan segala kuasa kegelapan. Dari situlah seharusnya kita bersyukur, mengucap syukur kepada Tuhan atas segala yang telah dilakukan Tuhan kepada kita. Jadi apapun yang kita lakukan, asal kita berdasarkan kasih Tuhan Yesus Kristus, bila kita mengalami kesulitan, Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar.
Itu yang diharapkan oleh Rasul Petrus ini kepada semua pembaca suratnya. Jadi tidak berkecil hati, tapi semangat bahwa kesulitan-kesulitan yang muncul atau masalah-masalah yang muncul itu pasti ada jalan keluarnya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam kematian Tuhan Yesus di kayu salib, tidak saja hanya menebus dosa-dosa kita, tapi Tuhan menganugerahkan kita keselamatan secara cuma-cuma, keselamatan hidup yang kekal bersama Tuhan Yesus tentunya. Demikian juga di dalam kehidupan pemazmur, yaitu Daud. Kehidupan Daud tidak lepas dari bermacam-macam kegagalan, konflik, keterpurukan, dan berbagai-bagai ancaman dan bahaya. Akan tetapi Tuhan memberikan tempat berpijak yang kokoh bagi kakinya dan memantapkan langkahnya. Lawatan Tuhan pada saat kesusahan itu membuat Daud menaikkan pujian syukur kepada Tuhan. Tuhan juga telah membuat Daud dapat melewati segala pergumulan yang berat dan Tuhan bertindak untuk memampukan atau memantapkan langkahnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seringkah kita mengalami lawatan Tuhan? Atau kapan kita merasakan lawatan Tuhan tersebut? Kita akan menjawabnya setiap saat. Mengapa kita mengatakan setiap saat? Karena segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita itu dapat kita lalui dengan baik. Itu karena pertolongan Tuhan. Karena Tuhanlah yang melawat kita. Lawatan Tuhan yang sempurna, yang baik, sehingga semuanya dapat terlewati dengan baik juga. Marilah kita selalu berpegang pada lawatan Tuhan, bahwa Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kita. Kita patut mengucap syukur, bukannya berkecil hati, bukannya kecewa, tapi mengucap syukur bahwa setiap saat ada lawatan Tuhan. Setiap masalah yang kita hadapi, Tuhan pasti akan bertindak seperti yang dialami oleh pemazmur Daud. Dia menguatkan hati Daud dan juga akan menguatkan hati kita. Kita semakin teguh dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Demikian Bapak Ibu firman Tuhan yang boleh kita dengarkan pada pagi hari ini, perenungan yang boleh kita renungkan, apa yang menjadi perintah Tuhan, apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari Bapak Ibu kita datang pada Tuhan, kita mengucap syukur. Tuhan adalah Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang selalu hadir dalam setiap kehidupan kami. Bapa, dalam firman-Mu pada pagi hari ini menguatkan kami untuk kami lebih mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Karena Engkaulah yang selalu hadir dan melawat kami dalam setiap perkara yang boleh kami hadapi. Tuhan pasti turun tangan dan menyelesaikannya, seperti Tuhan menyelesaikan dosa-dosa kami di kayu salib. Terima kasih Tuhan atas berkat keselamatan yang boleh kami terima. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini juga kami akan kembali melanjutkan aktivitas kami. Tuhan tolong kami, Tuhan sertai kami, sehingga apa yang boleh kami lakukan kami kerjakan dengan penuh sukacita. Persiapkan hati kami juga Bapa di saat kami akan merayakan hari kebangkitan-Mu besok pagi. Tuhan tolonglah kami, berikan kami sukacita karena kemenangan Tuhan atas segala maut. Dan Tuhan memberikan janji keselamatan itu kepada kami. Bapa di surga, kami juga berdoa buat seluruh keluarga-keluarga yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan memberkati mereka dengan kasih karunia yang luar biasa. Bagi yang sakit, Tuhan jamah tubuh mereka semua sehingga mereka boleh menerima kesembuhan daripada-Mu. Bagi yang merasa bimbang, Tuhan hiburkan. Bagi yang merasa susah dan khawatir, Tuhan juga hiburkan mereka sehingga mereka semua boleh bersukacita dan mereka ingat bahwa hanya datangnya daripada Tuhan Yesus Kristuslah pertolongan itu. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan kehidupan kami dari hari ini sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Bapak Ibu, demikianlah firman Tuhan yang boleh saya sampaikan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan keteguhan pada kita dalam iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan saya mengucapkan selamat Hari Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Amin.